Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mas Yoe Channel. Kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua persiapan kami dalam melakukan kegiatan budidaya jamur tiram. Nah, di persiapan awal adalah kami menyiapkan tempat dan melakukan pembersihan tempat. Sebelumnya tempat ini kami gunakan sebagai gudang. Nah, ini sebelum kita gunakan untuk melakukan praktek budidaya jamur tiram, kami melakukan pembersihan tempat agar tidak terjadi kontaminan ke bahan-bahan yang nanti akan kami gunakan sebagai media atau tempat tumbuh dari jamur tiram. Apabila teman-teman tidak mempunyai tempat, bisa juga diantisipasi atau diganti dengan menggunakan terpal ya. Teman-teman bisa menggunakan terpal dan bahan-bahannya dicampurkan di atas terpal. Itu mungkin lebih gampang karena dia portable, bisa dipindah, bisa diletak di mana saja ya. Asal terpal atau tenda biru tidak ada kontaminannya. Pastikan dulu terpalnya atau tenda birunya bersih. Persiapan selanjutnya adalah persiapan bahan-bahan. Yang pertama adalah jagung pipil atau jagung kasar. Kemudian bahan yang kedua adalah dolomit atau kapur pertanian. Kemudian tepung tapioka dan tepung gipsum. Ada kami menggunakan dedak atau begatul ya. Dan bahan utama yang kita gunakan dalam pembuatan media jamur tiram adalah sekam kayu atau serbuk gergaji. Setelah bahan-bahan sudah siap, kita melakukan pencampuran ya. Yang pertama kita berikan pada bahan serbuk gergaji adalah yang pertama dedak, kemudian jagung pipil atau jagung kasar. Ini ditaburkan merata agar nanti pada saat pencampuran atau pengadukan bahan gergaji ini, serbuk gergaji ini, bahan-bahan yang nanti kita aduk lebih merata ya, tidak ada yang lebih tipis atau yang bahkan bisa juga tidak ada bahannya. Setelah jagung, yang ketiga adalah dolomit atau kapur pertanian. Yang keempat dilanjutkan dengan yang keempat tepung gipsum. Dan setelah tepung gipsum tersebar merata, kita memberikan tepung tapioka. Itu urutan-urutan yang biasa kami lakukan ya pada saat pencampuran bahan-bahan yang kami gunakan untuk media tanam dari jamur tiram. Setelah semua bahan-bahan sudah ditabur di atas sekam, selanjutnya adalah kita akan mengaduk bahannya atau mencampur bahan-bahan tersebut tadi hingga merata. Nah, ini kita menggunakan skop atau cangkul ya. Mungkin teman-teman yang menggunakan bahan yang lebih banyak bisa menggunakan alat-alat lain lagi yang lebih efisien. Untuk kesempatan kali ini kami mencampur 200 kg sekam. Nah, untuk komposisinya, untuk 100 kg sekam, bahan dedak atau begatul yang kami gunakan adalah 6 kg, kemudian kapur dolomit adalah 2 kg, tepung tapioka 400 gram, jagung kasar atau jagung pipil adalah 2 kg, dan tepung gipsum 400 gram. Agar merata, kami biasanya melakukan pencampuran bahan hingga 2 kali, sehingga tidak ada atau bagian-bagian dari sekam yang kekurangan bahan-bahan yang kita gunakan yang sedikit tadi. Perbandingannya dari 200 kg kan memang sedikit, jadi memang harus betul-betul tercampur secara merata. Bisa juga dilakukan hingga 3 kali atau 4 kali apabila teman-teman kurang yakin dengan meratanya bahan-bahan yang
teman-teman gunakan. Tapi untuk kesempatan kali ini kami hanya melakukan pencampuran hingga 2 kali adukan saja. Nah teman-teman, setelah bahan-bahan tercampur merata, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan air pada bahan tersebut. Air ditambahkan sedikit demi sedikit, bisa diratakan menggunakan cangkul atau skop hingga air tersebut merata ya teman-teman, membasahi semua serbuk sekam yang kita gunakan untuk bahan media bagrok jamur. Usahakan penambahan air ini membasahi bahan secara merata hingga cepal atau pro dalam bahasa Jawanya ya teman-teman. Dalam artian apabila kita merempas bahan sekam ini di tangan, itu tidak ada air yang mengalir di tangan kita. Intinya jangan terlalu banyak kita menambahkan air, namun jangan juga terlalu sedikit atau kering. Nanti akan berpengaruh pada saat kita melakukan pemeraman dan melakukan pengukusan. Bahan ini bisa disiram menggunakan gembor ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan alat semprot untuk meratakan air yang kita tambahkan di bahan atau sekam, sambil terus diaduk sedikit demi sedikit hingga bahan tersebut rata basahnya, tidak ada yang terlalu basah maupun tidak ada yang kering.
Kami biasanya melakukan pengulangan juga ya teman-teman untuk penambahan air ini. Biasanya kami melakukan juga pengulangan hingga 2 kali, sama seperti pada saat pengulangan bahan. Apabila teman-teman tidak melakukan pengulangan, pastikan air yang teman-teman berikan pada bahan betul-betul merata. Setelah tercampur merata, kemudian bahan kita diamkan dengan cara ditutup plastik atau terpal selama 1 atau 2 hari agar terjadi pengomposan. Tujuan dari pengomposan itu sendiri adalah mematangkan bahan-bahan yang digunakan sehingga nutrisi yang terkandung pada bahan dapat digunakan oleh jamur untuk pertumbuhan jamur itu sendiri pada saat budidaya jamur tiram. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Nantikan video saya selanjutnya.